dengan ukhuwah. Ya. Begitu juga dengan ukhuwah. Semakin orang bersaudara, merasa bersaudara, maka dia rela untuk mengorbankan apa yang dia miliki, bahkan jiwanya. Ya. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita bagaimana saat satu perang, kalau tidak salah perang Uhud ya. Ada ketika perang Uhud usai, kemudian para sahabat yang bertahan itu kemudian mencari sahabat-sahabat yang masih hidup di medan perang, dan kemudian ada yang merintih-rintih kehausan. Ketika dia didatangi ingin diberikan air, ternyata terdengar lagi rintihan di tempat lain, didengar minta minum juga gitu. Dan kemudian si sahabat ini yang kehausan ini mengatakan, berikan kepada saudaraku yang lain itu, mungkin dia lebih membutuhkan. Begitu seterusnya berkali-kali, ya berurut-urut. Begitu mau dikasih terdengar rintihan lagi, begitu mau dikasih terdengar rintihan. Akhirnya balik lagi yang ke pertama, ternyata yang pertama sudah syahid, kedua sudah syahid, dan semuanya sudah syahid, nggak ada yang satupun yang sempat diberikan minum. Saya ingin memberikan esensi kepada teman-teman sekalian. Ketika kita berukhuwah, bersaudara, bahkan berkorbannya sampai sejauh itu, ya apatah lagi hanya sekedar harta, ya. Jiwa saja dikorbankan, apalagi sekedar harta. Sehingga teman-teman sekalian, ekonomi syariah yang ingin difahamkan kepada kita itu begitu lebih mungkin lebih dalam dari yang kita sangka. Perilaku manusia itu menjadi begitu bersahaja, ya, begitu bersahaja. Dia tidak kemudian terpaku pada prinsip-prinsip ekonomi yang terkesan materialistik. Kalau antum baca semua dalam bukunya Jeremy Bentham, ya, Jeremy Bentham itu satu masa dengan Adam Smith, ya. Ada judul bukunya yang berjudul Freedom. Dia katakan bahwa prinsip rasionalitas dalam sosioekonomi, ya. Beliau itu seorang sosiologi, filosof gitu ya. Dia katakan rasionalitas manusia itu how to maximizing pleasure, minimizing pain. Maksimalisasi kenikmatan, minimalisasi penderitaan. Dan ini yang kemudian menjadi prinsip mendasar dalam teori ekonomi kan ya. Rasionalitas ekonomi seperti itu. Semua orang yang punya harta tujuannya untuk memaksimalisasi kenikmatan, meminimalisasi penderitaan. Makanya turunannya itu diterjemahkan dalam teori marginal utility yang dikembangkan oleh Sir John Hicks. Ya. Anda bisa baca di Sir John Hicks. Sir John Hicks ini adalah awal abad 20 pengikut dari mazhab Keynes, ya, yang kemudian Anda banyak belajar pendekatan matematik dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya. Dia bicara bagaimana kalau orang punya pendapatan, ketika dia ingin memaksimalkan utility-nya, kepuasan pribadinya, ya, utility itu kan kepuasan pribadi ya. Ketika pendapatannya tinggi, maka dia akan beli barang ya, semisal X dan Y. Buat teman-teman yang sudah belajar ini ya, belajar mikro, pengantar teori mikro ya, pengantar ekonomi mikro. Ada marginal utility function. Kalau saya punya pendapatan M sekian, maka saya akan belanja X sekian, Y sekian. Ya, X sekian, Y sekian. Begitu M-nya bertambah, misalkan gaji saya bertambah dari 10 juta menjadi 20 juta, maka konsumsi X dan konsumsi Y saya bertambah sama-sama. Nah, itu yang disebut dengan Jeremy Bentham's maximization, maksimalisasi kenikmatan, minimalisasi penderitaan. Ya, tapi kita diajarkan oleh Rasulullah dan orang-orang salaf terdahulu, orang-orang mulia terdahulu, bahwa dalam prinsip rasionalitas Islam, orang-orang yang punya harta itu bukan memaksimalisasi kenikmatan, tapi memaksimalisasi kemanfaatan. How to maximizing good deeds, ya, maksimalisasi amal soleh. Saya punya harta, saya ambil saja secukupnya untuk yang saya butuhkan, maka sisanya adalah itulah potensi maksimal ya bermanfaat buat orang lain. Ya, maka dia terejawantah betul dari prinsip yang Rasulullah katakan apa?
khairun nas anfa'hum linnas. Ya, manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Dan instrumen yang paling efektif dalam memberikan kemanfaatan bukankah harta? Itu kenapa harta selalu disebut-sebut ya. Dalam satu ayat Quran itu ya. Di surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu tujahiduna fi sabilillahi wa rusuli anfusikum wa amwalikum. Ada yang hafal? Kok saya jadi lupa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Berjihadlah kamu dengan anfusikum wa amwalakum wa anfusikum ya. Ya, harta dulu baru jiwa kan ya. Kalau engkau berjihad berbeda dengan kalau di At-Taubah 111 itu. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Ya, kita berjual beli dengan Allah karena Allah sesungguhnya telah membeli dari orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu jiwa dan harta mereka dengan surga. Jadi bayangkan teman-teman ya. Nah, saya ingin memahamkan satu prinsip dasar di atas ini dulu. Ya, tapi akhirnya secara sederhana implikasi dari pemahaman yang sangat mendasar dari atas ini, akidah dan akhlak, perilaku manusia akan sangat willing untuk melakukan infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf. Ya. Akhirnya implikasi muara dari perilaku ini kan terdistribusi kekayaan dan pendapatan. Itu kenapa saya selalu insist bahwa ekonomi dalam syariah, ekonomi dalam Islam, masalah yang ingin ditembak dan dipecahkan itu adalah distribusi kekayaan dan pendapatan. Harta ini, sumber daya ekonomi ini harus terdistribusi. Ada yang mengatakan harus mengalir, harus berputar. Ya, Ibnu Khaldun menggunakan istilah mengalir karena dia menganalogikan harta itu seperti air. Air itu harus mengalir, harta itu harus mengalir. Karena dia akan mensucikan apa yang dia lewati, seperti air yang mengalir. Kalau air itu dihambat, kalau harta itu ditumpuk, ya, harta itu dihambat, maka dia menumpuk dan akhirnya menjadi membanyak dengan sendirinya tanpa memberikan kemanfaatan. Sama seperti air yang dihambat alirannya menjadi air genangan dan air kubangan. Maka air kubangan itu menjadi sumber penyakit karena dia tidak tidak mengalir, tidak mensucikan dirinya. Sama seperti harta. Maka itu harta itu harus mengalir. Maka anjuran Allah itu betul-betul begitu indah gitu ya, sempurna. Kalau nggak mengalir dipaksa untuk mengalir. Dengan cara apa? Ada zakat. Makanya kita turun dengan syariat. Ya. Syariat tiang utama muamalah itu adalah zakat. Kenapa kalimatnya disatu kalimatkan dengan sholat? Sholat itu tiang ibadah, tiang agama, tiang ibadah. Ya, elemen yang paling mendasar dalam ibadah. Sementara zakat elemen yang paling mendasar dalam muamalah. Kenapa? Karena dialah yang memastikan aliran kekayaan dan pendapatan. Dialah yang memastikan setiap orang miskin, duafa, itu tidak kemudian memiliki alasan untuk tidak memiliki alasan untuk bermaksiat hanya karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, tidak perlu harus melacurkan diri menjadi preman, jadi maling, jadi rampok untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena apa? Sudah Allah penuhi dengan ketentuan kewajiban zakat. Coba bayangin rekan-rekan sekalian. Jadi harta mengalir itu pertama sudah dipastikan oleh sistem. Ya, cuma masalahnya adalah ketika manusia tidak mengerti hakikat dalam mengelola ekonomi. Ya, tidak mengerti mengelola ekonomi. Bayangin kalau saya menganalogikan, mencoba mencampurkan semua disiplin ilmu, itu kemudian akan ada benang merahnya. Anda belajar dalam kimia misalkan, belajar tentang teori atom, ada elektron, ada proton, di mana elektron mengitari proton, kan itu mengalir, berputar.
Ya, kemudian dari benda yang paling kecil sampai benda yang paling besar alam semesta. Ya, alam semesta, Milky Way misalkan, Bima Sakti, ada matahari dan kemudian ada planet yang mengitarinya. Begitu seterusnya. Dah sama seperti itu juga. Ya, kenapa ibadah kita juga simbol-simbolnya juga seperti itu. Berhaji, ada Ka'bah dan kemudian manusia mengitarinya. Begitu juga dengan harta. Ya, harta itu harus berputar, ya, sebagai simbol dari ketundukan. Tapi dalam logika ekonomi, logika ekonomi yang memang sangat rasional adalah memang kalau harta itu berputar, maka dia akan menghidupkan ekonomi. Semua orang akan mendapatkan manfaatnya, gitu ya. Oleh sebab itu, ketika kita turun ke syariat, ada zakat, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada judi, maisir. Zakat itu menjamin distribusi kekayaan. Orang duafa akhirnya punya pendapatan. Akhirnya dia bisa beli, sehingga kehormatannya terjaga, harga dirinya terjaga. Ya, jadi sebenarnya ekonomi itu cuma alat untuk menjaga manusia agar dia terjaga kehormatannya. Ya, tidak perlu memelacurkan diri, tidak perlu menghinakan diri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Karena memang kita mengacu pada Quran, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, Allah katakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi apa? Untuk memastikan ibadah itu berlangsung, maka ekonomi harus ditempatkan dengan benar, dengan tepat, proporsional. Ya, kita tidak hanya bicara tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, karena sesungguhnya objek pembangunan adalah manusia, bukan ekonomi itu sendiri. Ya, objek pembangunan itu adalah manusia. Ketika ekonomi bisa mengantarkan manusia sampai surga, itulah sebenar-benarnya ekonomi, gitu ya. Itu sebenar-benarnya ekonomi, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, semua sejahtera, semua kebutuhan pokoknya terjaga. Enggak sampai di situ. Dimensi ekonomi syariah itu dunia dan akhirat. Dimensi ekonomi syariah itu lahir dan batin. Ya, dimensi ekonomi syariah itu materi dan imateri. Ya, sementara ekonomi konvensional kalau mau ingin dilihat perbedaannya, dia cuma satu dimensi. Ya, ketika ekonomi syariah itu dimensi yang dunia dan akhirat, dia cuma dunia. Ketika bicara tentang materi dan imateri, dia cuma materi. Ya, ketika bicara tentang lahir dan batin, dia cuma lahir saja. Batinnya nggak ada. Ya, itu kenapa misalkan teori satisfaction, teori tentang kepuasan dalam Islam, itu bukan cuma teori kepuasan ketika kita bisa menikmati konsumsi, tapi kita juga puas ketika kita ya, kita konsumsi, tapi bukan untuk kita, bukan untuk kita nikmati, tapi untuk orang lain. Ya, ketika kita bisa memecahkan masalah orang lain, itu kita bahagia. Jadi bahagia itu bukan saat dimana kita bisa tersenyum dan tertawa, tapi bahagia itu yang sejatinya adalah saat dimana kita bisa membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Karena toh sesungguhnya bahagia yang paling tinggi bukanlah tertawa, tapi menangis, meneteskan air mata. Ya, antum nanti kalau wisuda, ketika sampai pada puncak kebahagiaan karena sudah bisa menjalankan amanah orang tua, itu pasti menangis, bukan tertawa terbahak-bahak. Orang tua melihat antum juga bahagia, bukannya tertawa terbahak-bahak, tapi juga menangis haru melihat anaknya itu sampai pada ujung pendidikannya. Gitu. Nah, yang kedua, pelarangan riba. Ketika riba tidak ada, maka orang kemudian dipaksa. Kalau mau cari untung, ya dia akan produksi sesuatu, dia akan berjual beli, dia akan investasi untuk produksi barang dan jasa. Baru kemudian dia dapat untung dari berjual beli barang yang dia produksi. Ya, jadi tidak ada yang hanya sekedar punya uang kemudian dia bisa menjamin dirinya agar memiliki income, mengenerate income. Di situ sudah tidak ada lagi berbagi risiko. Yang ada cuma Anda ongkang-ongkang kaki, tunggu jatuh tempo, Anda bertambah kaya. Ya, kalau saya punya 10 miliar, ngapain saya kerja, ngapain saya
Halo, masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Minta maaf tadi terpotong ya. Ini karena saya tethering dengan handphone. Jadi ketika handphone masuk, ada yang nelpon ini jadi terpotong. Nah ini yang nelpon ibu saya. Saya minta maaf, izin sebentar ya. Saya izin sebentar ya. Oke, Pak. Iya, Baik, Pak. Oke, tidak apa-apa. Sharing pointersnya masih terlihat atau sudah tidak terlihat, Pak. Mungkin bisa diulang. Halo, cek. Ya, Pak. Assalamualaikum? Waalaikumsalam Bisa warahmatullahi terdengar, wabarakatuh. Ahi? Sudah bisa, Pak. Bisa. Share pointersnya sudah terlihat lagi? Sudah terlihat, Pak. Baik. Ya. Mohon maaf, Pak. Itu mikrofonnya termute, Pak. Oke. Ya, Pak, mohon maaf. Bisa ya? Afan ya. Ini kita mulai lagi ya. Minta maaf ini terputus. Kalau ibu saya telepon, saya harus jawab ini. Kasihan beliau. Afwan ya. Baik, tadi saya sudah sampai pada pelarangan riba ya. Betul ya? Jadi pelarangan riba, rekan-rekan sekalian, efeknya adalah mendorong jual beli. Orang-orang yang mau dapat untung itu jadi teman-teman sekalian, ketika pelarangan riba ada, maka efek dari ekonomi itu adalah memaksa setiap pemilik modal untuk mendapatkan untung harus masuk ke sektor produktif. Ya, jadi prinsipnya sederhana sekali dalam ekonomi syariah. If you want to earn something, just produce something. Ketika Anda mau dapatkan profit, maka Anda harus memberikan manfaat, baik berupa barang maupun jasa. Ya, oleh sebab itu Farabi menyebutkan ya. Saya suka dengan definisi Farabi ini dalam mendefinisikan riba. Riba adalah
keuntungan yang didapat secara komersil yang tidak mengandung iwad, ya, yang harus mengandung iwad. Jadi apabila tidak ada iwad di dalamnya, maka patut diduga itu riba. Apa itu iwad? Iwad itu seperti resiko kepemilikan. Jadi kalau Anda beli ikan di dermaga pantai gitu ya, kemudian jual ke pelosok desa, maka Anda dapat memberikan harga lebih tinggi untuk mendapatkan untung, ya, karena memang ada resiko di situ, resiko pemilikan, boleh jadi dibeli, boleh jadi tidak dibeli, gitu ya. Yang kedua ada disebut dengan ikhtiar, ya. Ikhtiar itu apa? Berusaha untuk menambahkan value added, menambahkan nilai tambah. Jadi kalau saya beli gelondongan kayu, ya, saya rubah jadi meja, jadi kursi, jadi furniture apapun. Saya beli 1 juta, saya jual 10 juta. Maka selisihnya boleh karena saya sudah menambah menambah nilai tambah, value added. Itu yang disebut dengan ikhtiar. Atau daman. Daman itu apa? Daman itu jasa, ya, liability, ya. Jadi on behalf someone you doing something, you get atau you got fee, ya. You get fee. Jadi atas kepentingan orang lain, saya melakukan sesuatu, misalkan saya kerja dari jam 7 sampai jam 5, nggak sempat untuk cari rumah. Saya minta orang lain, carikan saya rumah, speknya seperti ini. Begitu dia dapat informasi itu, nih ada beberapa rumah speknya sesuai. Maka kemudian saya berikan komisi buat orang itu. Itu yang disebut dengan daman. Dan itu yang diperkenankan untuk mendapatkan untung, bukan mengenakan bunga atau mengenakan tambahan dari sejumlah uang yang kita pinjamkan atau sejenisnya. Ya, kan riba itu ada riba fadl, riba nasi'ah, riba jahiliyah gitu ya. Jadi tidak boleh karena itu akan menghambat ekonomi. Begitu juga dengan maisir, judi. Orang yang berjudi dapat untung dari judi, itu pada dasarnya selama dia melakukan perjudian dia tidak memproduksi barang dan jasa apapun. Ya. Karena pada akhir perjudian kondisinya adalah pasti ada yang untung dan ada yang buntung. Ya, itu sudah transaksi berjenis seperti itu sudah tertolak secara syariat. Ya, transaksi itu harus untung sama untung. Jadi kalau saya jual beli, saya jual barang, maka orang kemudian menerima barang, saya menerima uang, dan itu untung sama untung. Saya kemudian mendapatkan uang, orang lain mendapatkan kemanfaatan uang, orang lain mendapatkan kemanfaatan barang. Ya, jadi sesungguhnya ekonomi syariah itu sederhana sekali. Hanya bagaimana kita didorong untuk produktif memproduksi barang dan jasa. Dan itu tentu saja implikasinya kembali lagi muaranya adalah distribusi kekayaan dan pendapatan. Nah, coba lihat ini. Saya akan cepat di sini ya. Dengan filosofi yang tadi saya ingin cepat di sini. Jadi behind dari ekonomi Islamic economics Anda bisa lihat di sini. Ya, bahwa ketika Anda belajar makroekonomi, ada rumah tangga, ada perusahaan, maka semuanya mengalir secara sempurna. Tidak boleh ada yang bocor dan tidak boleh yang tertahan. Tidak boleh ada yang tergenang. Ya, ketika rumah tangga menjadi tenaga kerja di perusahaan, dia memproduksi barang dan jasa, dia dapat upah. Dari upah dia kemudian konsumsi. Begitu seterusnya. Jadi kalau perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa 10 juta, maka rumah tangga konsumsi 10 juta. Tapi bagaimana kalau rumah tangga, ya, nih saya sederhanakan ya buat teman-teman di sini yang mungkin makronya belum dapat gitu ya. Ketika rumah tangga bekerja di perusahaan kemudian memberikan upah, ya, maka rumah tangga dapat upah misalkan 10 juta. 10 juta dia konsumsi sebesar 10 juta, maka dia dapat barang dan jasa sebesar 10 juta. Begitu seterusnya mengalir sempurna, ya, karena kapasitas perusahaan adalah 10 juta. Tapi bagaimana kalau ternyata kemudian rumah tangga menyisihkan dari 10 juta itu berupa simpanan 1 juta. Maka tentu saja konsumsi rumah tangga menjadi 9 juta. Kalau cuma belanja 9 juta padahal perusahaan kapasitasnya itu adalah 10 juta, maka akhirnya dia akan mengurangi produksinya jadi 9 juta. Maka akan ada PHK di sini. Ada pengurangan penggunaan pabrik, ya, sehingga bocor berupa tabungan ini harus dikompensasi berupa investasi sebesar yang sama, yaitu berapa? 1 juta. Jadi 10 juta. Jadi makanya saving harus sama dengan investment kan? Ya. Ini sempurna
sempurna mengalir berputar ini ya. Government ada ekspor impor, semuanya harus mengalir secara sempurna. Tapi rekan-rekan, dalam konteks ekonomi modern ternyata sektor keuangan yang harusnya menyalurkan, mengintermediasi simpanan berupa investasi itu tidak berlangsung secara sempurna. Anda tahu sendiri ya, bagaimana bank kemudian ternyata tidak hanya melakukan kredit atau memberikan pembiayaan kepada sektor usaha, kepada perusahaan, tapi bank kemudian main falas, main bond ke pasar modal main asuransi, asuransi main bank, kemudian ada pension fund, financial company, gitu ya, pegadaian dan lain-lain, dan akhirnya mereka bertransaksi antara mereka sendiri. Akhirnya uang di sini itu ada yang disebut dengan apa? Yang harusnya menjalin fungsi financial intermediation, tapi yang terjadi adalah apa? Ya, financial concentration, ya, money concentration. Tapi sebelum itu kita lihat dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah kemudian menyempurnakan dari konsepsi yang tadi itu, mengalir itu. Kenapa? Dia menambahkan rumah tangga duafa. Karena kita tahu bahwa takdir Allah itu memang sudah ada yang ditempatkan itu menjadi fakir atau miskin atau bahkan gorimin gitu ya. 8 asnaf yang kemudian termarginalkan dari aktivitas ekonomi. Dia kemudian tidak memiliki kemampuan. Antum jangan bilang, oh yang harusnya itu salah mereka, harusnya mereka produktif. Bagaimana mereka yang lahir, kemudian orang tuanya meninggal? Apa diminta untuk produktif? Bagaimana mereka yang sudah uzur, nggak punya sanak famili? Apa diminta untuk produktif? Tidak. Mereka itu masyarakat duafa yang memang harus ditanggung oleh sosial. Dan agar mereka tetap terlibat dalam lingkaran ekonomi, maka kemudian muncullah sektor sosial yang dibangun oleh ekonomi syariah. Yang prinsip-prinsipnya ada tadi, ya. Ada wajib zakat, ada yang tidak wajib sukarela, infak, sedekah, hadiah, wakaf, hibah, hadiah, wakaf gitu ya. Itu semua agar menjaga keterlibatan ekonomi, ya. Keterlibatan, economic involvement. Ya, akhirnya besar ekonomi. Tapi ini jarang sekali ada dalam visi ekonomi konvensional. Orang-orang yang termarginalkan selalu saja ditempatkan orang yang tidak produktif. Ya, tidak ada konsepsi mereka dalam konsepsi rizki, ya. Dalam Islam konsepsi rizki itu penting, ya. Anda memahami bahwa tiap orang itu punya kadar rizki yang berbeda-beda. Kalau Agim kan selalu bilang ada yang sebesar ember, ada yang sebesar drum, ada bahkan yang sebesar tutup botol, kecil. Maka itulah yang kemudian harus dilakukan interaksi. Si kaya harus memahami bahwa konsepsi pembagian rizki dari Allah itu kadang langsung, kadang tidak langsung. Langsung kepada orang yang memang berhak, kadang yang tidak langsung kepada si agnia, kepada orang-orang kaya dulu. Baru kemudian orang kaya harus memberikan kepada yang duafa. Gitu ya. Nah, konsepsi ini begitu indah. Ini lebih komprehensif buat saya. Ya. Nah, jangan sampai yang terjadi seperti yang terjadi saat ini, teman-teman. Rumah tangga mengabaikan yang duafa. Sektor keuangan kemudian asik bermain dengan dirinya sendiri dan akhirnya menggelembunglah uang yang ada di sektor keuangan ini. Ya, nih saya visualkan ya. Harusnya uang itu mengalir secara komersial maupun sosial. Secara komersial dari surplus spending unit kepada deficit spending unit. Ya, dari pemilik modal kepada sektor usaha yang membutuhkan modal, dari muzaki kepada mustahik. Maka lingkaran perputaran barang dan jasa termasuk juga uang itu gemuk. Bagaimana ketika ada riba? Bagaimana ketika ada judi? Bagaimana ketika ada yang kedua tadi spekulasi, sebenarnya spekulasi ya sebenarnya judi-judi juga gitu ya. Tapi saya ingin membedakan antara judi manual dengan judi modern gitu ya, yang biasa ada di pasar modal, di lantai bursa gitu ya, yang memperdagangkan transaksi keuangan tanpa ada underlying-nya, ya, atau bahkan disempurnakan keburukannya dengan korupsi. Dan akhirnya kita lihat sektor ekonomi yang sepatutnya ada itu tidak lagi gemuk, tapi menjadi kurus. Lihat lingkaran birunya ini ya, menjadi kurus. Antum sudah bisa amati ini ya, gemuk dan tidaknya itu lihat. Yang harusnya semuanya ada di kiri atas ini, sektor real,
Akhirnya mulai ada sektor keuangan atau monetary sector, dan kemudian monetary sector itu yang kemudian menjadi dominan, ya, menggelembung sangat besar, ya, booming, tapi uangnya tidak memproduksi barang dan jasa, ya, cuma ditransaksikan antara mereka-mereka yang suka berspekulasi, ya. Coba lihat sekarang kondisi yang ada, dan akhirnya apa? Itu kenapa dalam ekonomi modern inflasi itu lumrah. Inflasi itu selalu terjadi karena apa? Permintaan bertambah seiring dengan populasi, tapi ternyata kemampuan produksi berkurang karena apa? Pemilik modal lebih suka main uangnya di lantai bursa daripada buka warung, buka lahan, buka sawah, ya, buka pabrik, karena lebih menguntungkan bermain paper product, lebih suka bermain falas, lebih suka bermain komoditas. Ya, saya berharap teman-teman di sini juga yang mahasiswa lebih melihat esensi ekonomi syariah. Ya, tidak hanya sekedar prestis-prestisan gitu, tapi ternyata tidak memberikan manfaat. Ya, banyak sekali sekarang. Ya, ini pendapat saya pribadi, tapi saya punya alasan untuk menyampaikan ini. Banyak sekali orang yang sudah mulai main komoditas. Oh Pak, saya main secondary market gitu ya. Padahal Anda tahu sendiri bahwa pertumbuhan lantai bursa mungkin bisa puluhan persen, tapi efeknya buat pertumbuhan ekonomi apa? Nggak ada. Ya. Pertumbuhan yang sangat signifikan atau yang berkontribusi itu hanya di pasar perdana, pasar sekunder itu tidak. Ya, makanya saya ambil posisi menjadi orang yang mendukung real sector daripada financial sector. Financial sector itu ada kalau real sectornya ada. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan untung sebelum ada jual beli? Mau untung dari mana? Ya, untung itu harus dari jual beli. Itu kenapa dalam Quran yang disebutkan oleh Allah adalah al-bai', ya, al-bai'. Sementara investasi, berbagi hasil itu turun dari jual beli karena berbagi hasil dari jual beli, hasil dari keuntungan jual beli. Ya, nah, ketika ini tersendat dalam kacamata ekonomi syariah, ya, apabila sektor keuangan itu mengalami kesulitan untuk menyalurkan ke sektor real, maka ada channel lain yaitu instrumen moneter syariah. Ya, maka peran pemerintah lah yang kemudian membuka jalan untuk bisa memberikan jalan itu. Ini sederhana sekali dalam ekonomi syariah itu. Yang penting semuanya mengalir, semuanya harus memproduksi barang dan jasa. Ya, ini minta maaf, saya pakai kurva biasanya ya, tapi saya ingin menjelaskan dengan sangat ringkas di sini buat teman-teman ya. Ada konsepsi kepuasan bersama dalam konteks ekonomi syariah, dalam konteks makroekonomi. Ya. Anda perhatikan, produksi barang dan jasa itu dalam ekonomi modern itu diproduksi oleh dua sektor swasta dan sektor pemerintah. Pemerintah memproduksi barang-barang yang yang tidak komersial, ya, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa? Seperti jalan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ini perhatikan ya, ada public sector, ada private sector. Ada sektor swasta, ada sektor pemerintah. Masing-masing produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin banyak kebutuhan masyarakat yang dipenuhi oleh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta dan pemerintah, maka semakin puas dia. Semakin banyak yang diproduksi, semakin puas dia. Semakin banyak sarana prasarana, semakin banyak fasilitas, maka semakin puas dia. Produksinya pemerintah misalkan ya, saya ini ada garis panah kuning ini ya. Di titik ini dia produksi. Ini semua ada jalan raya dan lain sebagainya. Sektor swasta di titik ini. Ya. Kalau digabungkan jadi seperti ini, menghubungkan ini, maka bagian yang diarsir ini adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan swasta. Ya. Maka kalau saya kurvakan, ya, saya tulis secara kurva, maka jadinya seperti ini. Ini cermin saja ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham ini. Ini kurva ada yang disebut dengan apa? Production possibility frontier.
batas kemampuan produksi dari sebuah perekonomian yang dihasilkan oleh sektor swasta dengan sektor pemerintahnya. Besar ini menentukan kepuasan masyarakat. Ini social indifference curve atau kurva kepuasan masyarakat. Kalau semakin banyak produksi pemerintah, maka semakin tinggi kepuasannya. Ya, kita nggak usah bahas kenapa sih cekung, kenapa ini cembung. Anda pahami saja dulu bahwa ini adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan swasta. Semakin tinggi kemampuan produksi pemerintah dan swasta, maka akan semakin tinggi kepuasan masyarakat. Ya, nah dalam konteks ekonomi syariah, sektor keuangan dalam syariah itu akan maksimal karena semua uang yang masuk di sektor keuangan akan memproduksi barang dan jasa karena harus berunderlying barang dan jasa. Ya, beda sama konvensional. Di konvensional Anda tidak cuma berikan kredit, Anda bisa main falas, bisa beli bond, ya. Dan itu tidak memproduksi barang dan jasa, ya. Karena apalagi kalau udah di sekunder itu, ya. Kemudian bukan cuma transmisi intermediasi yang sempurna yang dilakukan oleh ekonomi syariah atau keuangan syariah, tapi juga ada sektor ketiga, yaitu sektor sosial. Ada zakat, infak, sodako, hadiah, hibah, wakaf, ya, yang kemudian bisa memproduksi barang dan jasa lebih banyak. Dan itu kemudian mengendorse produksi sebuah perekonomian menjadi lebih banyak, gitu ya. Dan kemudian masyarakat menjadi lebih puas, ya. Seperti inilah rekan-rekan sekalian, mekanisme indah dari ekonomi syariah yang harus kita pahami betul-betul, ya. Ya, jadi sekali lagi inilah integrasi antara kepentingan komersial dan kepentingan sosial, lahir dan batin, materi dan imateri. Coba Anda bayangkan ini. Barang dan jasa bisa meningkat dari sebuah proyek wakaf yang tidak dimotivasi oleh expected return, tidak dimotivasi oleh profitability. Saya mau mewakafkan 100 juta saya bukan karena saya ingin mendapatkan return pada 1 tahun ke depan. Saya cuma mau dapat return dari Allah Subhanahu wa taala. Saya wakafkan rumah saya wakafkan tanah saya bukan atas motivasi expected return. Jadi bayangkan dalam ekonomi ada sebuah proyek produksi barang dan jasa tanpa ada motivasi profit, ya. Dan itu cuma digerakkan oleh iman. Itu kenapa saya katakan dalam ekonomi syariah, ya, salah satu parameter kemajuan ekonomi adalah berapa tinggi keimanan masyarakatnya. Semakin tinggi keimanan masyarakatnya, maka akan semakin baik. Maka menjadi semakin majulah dalam definisi ekonomi syariah. Karena orang-orangnya sebenarnya itu representasi dari masyarakat yang semakin dekat dengan Allah, yang semakin taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan memberikan insight. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali Sakti. Di sini saya akan sedikit highlight ya teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Nah, jadi sebelum kita belajar ekonomi Islam itu sendiri, kita harus paham juga filosofi dari ekonomi syariah. Nah, di sini ada 3, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Dan ketika ketiga pilar ini membentuk iman, zuhud, dan ukhuwah, maka akan berimplikasi pada pendistribusian harta yang merata dan juga mendorong aktivitas ekonomi yang produktif. Jadi ekonomi syariah ini ibarat air yang harus mengalir, karena ketika air tertahan itu akan tidak sehat air tersebut, maka dia harus mengalir agar menjaga kebersihan air tersebut. Nah, baik, untuk sesi tanya jawab ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Silahkan bisa langsung mengaktifkan mic-nya ataupun mungkin menggunakan fasilitas kolom chat yang ada. Bagaimana? Ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada hal yang masih nyangkut gitu atau seperti apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Saya ingin bertanya Pak. Silakan. Terkait ekonomi syariah sendiri Pak. Jadi sebagaimana kita ketahui Pak, jadi Indonesia ini kan merupakan negara yang beragam suku, ras, dan agama. Nah, kemudian apakah dengan digunakannya ekonomi syariah ini
akan memunculkan intrik, Pak, dari masyarakat yang heterogen ini sendiri, karena kan di akhir-akhir ini juga isu-isu terhadap agama itu lumayan menimbulkan intrik gitu. Kira-kira pandangan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih ya. Satu hal ya, teman-teman, ketika agama dipandang agak negatif dalam konteks kekinian ya, kita bisa berkaca dari peran agama yang kemudian memunculkan sektor ketiga ini ya. Tahun 2018 Indonesia itu dianggap sebagai negara yang paling dermawan kan ya, atas satu penilaian lembaga NGO di dunia ya. Orang yang paling sensitif dan paling tergerak untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, Anda tahu ketika masa pandemi tahun mulai 2020, gara-gara pandemi kemudian konsumsi terjun bebas gitu ya, lumpuh investasi ya, karena konsumsinya lumpuh, tentu saja investasi tidak menarik. Kemudian government ekspor impor terhambat karena masing-masing negara lockdown. Akhirnya yang tadi Anda belajar tadi ya di kurva siklus ekonomi tadi, bahwa ekonomi itu akhirnya punya 4 mesin sebenarnya. Konsumsi C, investasi I, government spending, belanja pemerintah G, dan kemudian net export NX ya, ekspor minus impor ya, perdagangan luar negeri. 3 mesin itu lumpuh, 3 mesin mati, nggak berfungsi, yaitu konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri. Akhirnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, mesinnya menjadi mesin tunggal. Apa itu? Belanja pemerintah. Ya, belanja pemerintah, government spending. Ya. Dan akhirnya pemerintah, ya termasuk Indonesia, kelabakan itu. Mau ngambil dana dari mana? Anggaran dari mana? Akhirnya dilakukanlah ada yang namanya realokasi, baik yang dimiliki APBN maupun APBD. Kemudian restrukturisasi kredit. Kemudian BI juga diminta ikut membantu pemerintah dalam mendorong stimulus fiskal. Ya. Utang luar negeri untuk juga memperkuat stimulus fiskal. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata di kalangan kita akhirnya saling membantu. Ya. Mereka yang punya kelebihan membantu yang sedikit. Kawan-kawan yang dari Dompet Duafa, ACT, PKPU, Rumah Zakat, itu banyak yang bercerita bagaimana saat-saat pandemi ini mobilisasi dana untuk membantu mereka yang terdampak itu berlipat-lipat kali meningkat. Ya, berlipat-lipat kali. Itu makanya munculnya sektor sosial yang tidak pernah diandalkan, dan akhirnya bisa membantu pemerintah untuk bisa sekedar memitigasi krisis. Jadi kalau ada yang mengatakan dampak negatif atau opini presiden negatif dari agama, itu harusnya berkaca kembali ya. Dan kita harusnya bisa menerangkan dan mengklarifikasi orang-orang yang tidak paham tentang agama, tapi kemudian mencoba memberikan definisi-definisi tentang agama, ini yang kemudian merusak tatanannya. Ya. Oleh sebab itu, keteladanan harus dimunculkan. Jadi teman-teman ini di sini, antum itu bukan cuma sekedar duta ekonomi syariah, tapi juga duta Islam. Ya, kita harus memberikan teladan. Ya biasalah, dalam perjuangan itu semakin menuju akhir zaman akan semakin berat. Orang buruk itu sampai pada keburukan yang maksimal, dan orang baik itu betul-betul jadi orang baik gitu. Karena di akhir zaman itu berhimpun semua referensi keburukan, dan akhirnya banyak orang melakukan semuanya gitu. Ya, sama juga dengan kebodohannya dalam agama. Ya, mulai banyak orang yang bodoh tapi pamer kebodohan di luar sana. Ya. Nggak ngerti tentang Islam, tapi belagak ngerti. Dan akhirnya itu diumbar di media sosial. Dan kita akhirnya melihat dengan vulgar kebodohan-kebodohan itu. Nah, buat mereka yang paham, jangan diam. Ya, sampaikan.
Kalau Gus Baha kan bilang gitu ya, ada orang yang ahli akuntansi, kemudian dia bikin plang di depan rumahnya gitu ya, bahwa dia ahli akuntan, ahli auditing, dia dokter gitu ya, dokter hewan maupun dokter manusia gitu, dokter medis. Dia bikin plang di depan rumahnya. Tapi orang-orang kebaikan, ngerti fikih, tapi nggak bikin plang di depan rumahnya. Ya, harusnya dia juga memiliki hak untuk bisa menjadi referensi umat gitu. Oh, ada orang yang berkonflik tentang waris, mau bertanya ke siapa? Karena hampir nggak ada yang bikin plang ahli dalam ilmu faraid gitu ya, ilmu waris gitu, sehingga bisa menjadi tempat konsultasi umat ketika mereka punya masalah tentang warisan atau tentang nasab keturunan atau tentang hal apapun, fikih gitu ya, jual beli, utang piutang, investasi, yang ngerti tentang ekonomi syariah. Ya. Seperti itu, ikhwati fillah. Tantangan kita besar ya. Jadi sekali lagi tidak mendemotivasi tapi malah memotivasi kita untuk berkontribusi. Ya, itulah amanah dakwah yang semakin berat. Begitu mungkin Ahi. Afwan. Berarti kita harus Pak ya, berbicara sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, karena memang banyak sekali orang-orang yang sekarang berbicara di luar dari kemampuannya gitu. Seperti itu, Pak. Ya, di lain sisi mau bicara tentang kapasitas ya berarti kita juga lebih dulu juga dituntut untuk memiliki kapasitas kan ya. Jadi belajar banyak-banyak, dalami betul-betul. Ini ilmu di mana Anda tidak bisa mengandalkan dosen Anda gitu. Ini ilmu yang Anda harus pelajari betul-betul, lihat di lapangan, baca apa yang ada di kitab-kitab, ya, dan baru kemudian mencerna dengan berkontemplasi, merenung gitu ya, menulis gitu ya. Nah, insya Allah semuanya bisa terasah menjadi lebih tajam. Begitu, Ahi. Baik, Pak. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dari kolom chat. Sebentar saya akan bacakan. Baik, pertanyaan pertama dari Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana optimalisasi peran ekonomi syariah dalam mewujudkan SDGs? Ya. Begitu, Pak. Ukti Nadia ya. Optimalisasi peran ekonomi syariah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals ya. Begini, dalam Sustainable Development Goals ada beberapa goals yang memang ingin dicapai, ditargetkan. Salah satunya adalah bagaimana tetap menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka kesenjangan, dan kemudian menjaga kelestarian alam. Ya. Kalau saya ditanya tentang itu, maka saya akan menjawab pertama kali adalah in nature ekonomi syariah sudah memang sejalan dengan itu. Ya, in nature. Jadi kita tidak perlu didorong-dorong lagi untuk berperan lebih signifikan karena memang secara syariat kita dituntut untuk SDG, sustainable. Bahkan kalau orang bicara tentang green economy, kami itu bukan cuma sekedar green economy tapi green social. Ketika perbankan syariah diminta untuk memberikan pembiayaannya itu bukan cuma harus menjaga kelestarian lingkungan ya. Dia dilarang untuk memberikan pembiayaan untuk perusahaan illegal logging ya yang merusak alam sekitar ya, lingkungan alam. Tapi dia juga dilarang untuk memberikan pembiayaan untuk produksi-produksi yang membuat kemudaratan buat sosial, kemudaratan buat manusia. Tidak boleh memberikan pembiayaan buat pabrik rokok, pabrik hammer, ya, pabrik alkohol. Supaya apa? Supaya masyarakat itu harmoni, tidak ada konflik, tidak ada kerusakan. Jadi lebih dahsyat buat saya, ya, ekonomi syariah itu lebih luas lagi dari sekedar SDG. Karena yang dia sasar, yang dia target, itu bukan cuma lahir, tapi batin juga. Ya. Tapi batin juga. Jadi dalam konteks ini, saya tahun lalu ada penelitian namanya Islamic Green Bond. Ya. Itu mengawinkan betul-betul antara green economy dengan Islamic. Ya. Apa bedanya? Kalau green sudah pasti yang lestari, tapi yang Islamic itu bukan cuma lestari alam, tapi juga lestari manusia. Ya, lestari manusia. Social harmony harus juga dilihat. Yang membedakan tentu saja adalah
proyek-proyek yang kemudian dibangun oleh Islamic Green Bond adalah bukan cuma green tapi juga halal. Ya, karena kita tahu kalau dalam konsep konvensional green boleh jadi green tapi pabriknya alkohol. Gitu ya. Itu tidak Islamik buat kita. Ya, jadi kalau sampai nanti ada tercipta mekanisme engineering bisa membangun pabrik ya minuman keras tapi ramah lingkungan. Buat mereka itu termasuk green economy, tapi buat kita enggak bisa. Karena apa? Tidak friendly buat sosial, buat masyarakat. Ya. Jadi sustainable development goals dalam kacamata ekonomi syariah jauh lebih luas dan lebih komprehensif aspek-aspek yang dia soroti. Seperti itu ya, Mbak Nadia. Baik, terima kasih kepada Mbak Nadia sudah bertanya. Ini Kak Miasari ingin direct langsung bertanya, Pak. Silakan kepada Kak Miasari. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miasari dari Institut Tazkiyah. Izin bertanya, Pak. Pertanyaannya, bagaimana hakikat ilmu ekonomi Islam ini sendiri? Mungkin bagi yang baru mengenal ilmu ekonomi ini di bangku kuliah ya, Pak. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa ekonomi Islam itu bisa tertarik dan paham dengan ilmu itu sendiri? Untuk pemula, apa yang harus dilakukan atau buku apa yang perlu dibaca sebelum belajar lebih lanjut yang nantinya bisa menjadikan dari teori itu kepraktekan seperti di kuliah-kuliah itu kan kita lebih banyak teori-teorinya gitu, Pak. Jadi supaya kita tuh bisa peka dengan seiring perkembangannya zaman gitu, Pak. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, makasih ya Mbak Mia ya. Tiap orang memiliki ininya ya, memiliki taste, ketertarikan pada sesuatu sendiri-sendiri ya, dan tidak punya. Jadi ini bagi saya menjawab pertanyaan ini memang susah-susah mudah ya. Yang pertama, kalau berkaca dengan apa yang saya alami, maka ketertarikan saya pada ekonomi syariah itu dulu bukan dari buku-buku ekonomi ya, tapi buku-buku sirah atau buku-buku sejarah tentang sahabat Rasulullah. Yang kemudian menjadi sampai detik ini menjadi referensi utama saya untuk memahami teori. Karena dari sejarah para sahabat dan Rasulullah, saya tahu bagaimana implementasinya, dan itu menarik. Gitu. Misalkan begini ya, Mbak Mia ya, ketika saya baca dalam buku Muhammad Khalid, 60 sahabat Rasulullah, ya. Jadi silahkan kalau yang mau memahami ekonomi syariah dalam konteks implementasi, baca dulu bukunya Muhammad Khalid, 60 sahabat Rasulullah. Salah satu sahabat yang diceritakan di situ adalah Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi di situ dikisahkan bagaimana di Madinah dia hanya memiliki 3 dirham dan dia selalu menggunakan 3 dirham itu, 1 dirham buat makan, 1 dirham buat infak, dan 1 dirham buat bisnis. Apa yang dia lakukan dengan bisnis? Dia beli pelepah kurma kering, dianyam jadi tikar oleh istrinya, dan kemudian dijual ke pasar Madinah seharga 3 dirham. Ya. Begitu dapat 3 dirham, sama lagi yang dia lakukan. 1 dirham buat makan, 1 dirham buat infak, 1 dirham buat bisnis. Jadi itulah yang kemudian memunculkan teori manajemen sepertiga. Manajemen sepertiga itu kalau antum punya harta, sepertiga harta antum dipakai untuk kebutuhan, sepertiga lagi untuk amal soleh, dan sepertiga lagi untuk bisnis. Ya, ini manajemen sepertiga. Menarik ini. Kalau antum bikin skripsi boleh juga nih dikaji lebih jauh tentang manajemen sepertiga dalam pengelolaan harta. Tapi yang lebih jauh lagi lebih menarik adalah ketika beliau diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab, ya, dengan dapat gaji 5.000 dirham. Apa yang dia lakukan dengan 5.000 dirham? Dia infakkan semuanya. Dia pakai tetap 3 dirham dari Madinah. Coba bayangin, Anda kalau pakai teorinya Salman Al-Farisi, itu teorinya Jeremy Bentham yang tadi saya ceritakan itu menjadi mansuh, ya, gugur ya, secara teori. Karena teori Jeremy Bentham kan apa yang dia sebut? Bahwa setiap manusia itu maksimalkan kepuasannya kan. Jadi kalau saya punya uang 5.000 dirham, harusnya saya memaksimalkan kepuasan saya dengan mengkonsumsi semua 5.000 itu. Tapi apa yang dia lakukan? Infakkan semuanya. Karena memang teori yang digunakan oleh Salman Al-Farisi adalah maximizing good deeds, maksimalisasi amal soleh. Yang dia butuhkan cuma makan itu cuma 1 dirham.
Ya, selebihnya kalau Allah kasih, tidak kemudian dia tingkatkan kebutuhannya, karena toh keluarganya tidak bertambah kebutuhan. Dan dia tahu bahwa semakin besar amanah dari Allah, maka sebesar itulah kemuliaan yang saya bisa dapatkan. Kan khairun nas anfa'uhum linnas kan. Maka semua harta yang berpotensi menjadi khairun nas dia maksimalkan. Kan dia juga tahu dari Rasulullah, ni'mal malu sholih li rajuli sholih. Harta yang terbaik adalah harta yang ada di tangan orang-orang soleh. Maka sebenarnya dalam ekonomi syariah salah satu prinsip memahami ekonomi adalah mensolehkan manusia-manusianya juga. Bukan sekedar memastikan sistem itu berjalan, tapi manusianya harus soleh, maka asumsi dasar teori akan berubah. Ya, asumsi dasar teori akan berubah. Jadi kalau di konvensional itu asumsinya memang semua manusia ekonomis. Asumsinya ya, semua orang ekonomis, semuanya pakai rasional Jeremy Bentham. Tapi bagaimana kalau semua orang itu menjadi soleh? Semua orang orientasinya akhirat. Semua orang fokusnya surga. Maka tentu saja ketika harta ada di tangan, perilakunya jadi berbeda. Ya, perilakunya jadi berbeda. Dan itulah menariknya gitu. Jadi minta maaf ini Mbak Mia, saya melihatnya ketertarikan saya dari situ. Ya, ekonomi ini, ekonomi syariah ini menariknya di situ. Ya, menariknya di situ. Kita tidak hanya bicara tentang prinsip, yang kemudian bagaimana mekanisme ekonominya, teori-teorinya, rasionalitasnya, tapi kita bicara di tingkat filosofi. Ada seorang kawan ya, adik kelas saya di Unpad waktu zaman S1 itu ya, sampai membuat skripsi, ini minta maaf ini sudah puluhan tahun yang lalu ya. Saya tahu betul ya. Ketika dia cerita ke saya, Kang, saya sudah bikin skripsi tentang economic behavior, Islamic economic behavior. Anda tahu berapa halaman yang dia buat? 1000. Ya. 1000 halaman. Skripsi 1000 halaman. Saya saja itu 167. Ya. 167 halaman. Tesis saya lebih singkat lagi, cuma berapa 90 halaman ya. Anda bayangin kalau skripsi 1000 halaman itu apa yang dia baca ya. Saking begitu tertariknya dia dengan ekonomi syariah. Nah, kalau Anda tahu sekarang dia kerja di mana? Kerja jadi di PNS di Pemda ya. Tapi apa yang kemudian membuat membuat dia spesial ya, meskipun dia kerja di Pemda, semua itu dia ambil gitu, itu menjadi perilaku dalam keseharian dia dan dia perkenalkan dalam Pemda, seperti itu ya, biar nggak berlarut-larut. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi ambil saja yang sederhana saja di sekitar kita, itu pasti apa yang kita lakukan menjadi lebih menarik ya. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada tadi, Kak Mia. Lihat dari tadi sebenarnya Ahmad Rizalul ya, tadi udah angkat tangan. Ya. Punten kalau terlewat. Silakan kepada Rizal untuk bertanya, silakan. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizalul Fitri dari Kasih Progres Tazkiyah. Saya tadi menyimak materi Ustadz, ini rupanya bahas masalah makro dalam perspektif Islam, dan saya juga melihat bagaimana pentingnya produksi dan jasa di dalam sektor real gitu. Bahkan Ustadz juga membandingkan gimana barusan kalau misalnya banyak yang bermain di sektor keuangan gitu. Nah, saya ingin mengetahui, gimana pandangan Ustadz ini dengan ekonomi syariah yang sekarang juga merambah di pasar modal, di sukuk, ataupun di sektor keuangan lainnya gitu. Karena saya kadang melihat ini kayaknya nggak jauh beda dengan konvensional, meskipun secara hukum syariah sudah ada fatwanya, sudah ada
hukumnya lah yang mendasari itu. Tapi kan juga banyak bermain berputar di sektor keuangan juga gitu, bukan bermain di sektor real gitu. Bahkan perbankan syariah sendiri pun banyak yang menaruh uangnya itu bukan untuk pembiayaan yang untuk produksi, tapi juga diputar juga gitu. Nah, bagaimana nih pandangan Ustadz terkait dengan ekonomi Islam di sektor keuangan yang sudah ada? Ya, terima kasih Rizal. Itu pertanyaan yang buat saya yang paling antusias saya jawab ya. Begini, ketika kita ingin mensyariahkan sebuah sistem, maka tentu saja kita berawal dari sektor yang paling dominan. Itu kenapa kemudian ekonomi syariah ini dimotori pertama kali oleh perbankan. Karena perbankanlah yang dominan dalam sektor keuangan ya. Dan dia yang kemudian menjadi sektor yang sangat relevan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pelarangan riba. Ya, pelarangan riba. Karena disitulah implementasinya jadi jelas terlihat. Dan juga realitanya di lapangan perbankan yang paling dominan di Indonesia ya. Tapi begitu seiring dengan waktu, di mana perbankannya sudah mulai memang sudah sejalan dengan ekonomi syariah, maka dia beranjak ke pasar modal, ke asuransi, ke pegadaian dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini kemudian berproses? Jadi dasar argumentasi saya ini sebuah kewajaran saja, kenormalan saja. Ketika pertama kali dia berproses untuk menjadi lebih syariah, maka dia pasti akan menyentuh apa yang ada dulu. Ya. Nah, dari situlah kemudian dia akan mengalami proses purifikasi, filterasi gitu ya, filterisasi gitu. Ada perbaikan. Sama kayak dulu teman-teman mungkin kenal atau juga mempelajari misalkan sukuk. Dulu itu sukuknya bersandar pada ijaroh dan ijarohnya aset back. Ya, yang dimana penggunaan ijaroh dengan aset back ini banyak dikritik oleh ulama-ulama bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan akhirnya alhamdulillah rekan-rekan di Kementerian Keuangan pelan-pelan, perlahan-lahan itu kemudian beralih dan kemudian saat ini dominan menggunakan sukuk dengan project base. Ya. Bisa dibedakan ya aset back sama project base. Kalau project base itu berarti apa? Mengadakan barang dan jasanya, proyeknya ya, misalkan proyek rel kereta api ganda antara Cirebon sampai Surabaya. Kan itu pakai sukuk tuh. Awalnya tidak ada itu relnya, sekarang sudah ada. Nah, walau alam bisawab ke depan mungkin jadi bandara, rumah sakit, jalan tol gitu ya. Yang dulu pernah digunakan juga tanker untuk BUMN. Nah, itu menjadi lebih syariat. Jadi bagaimana dengan yang ada di pasar modal? Saya pikir ini proses. Ya, sekali lagi ini proses. Meskipun ketika pembicaraan di tingkat otoritas, saya kalau diikutkan, saya bilang saya tetap berorientasi pada sektor real. Ya, jadi instrumen-instrumen yang berkembang di sektor keuangan syariah harus punya ikatan atau erat kaitannya dengan sektor real. Penambahan investasi harus sama dengan penambahan barang dan jasa. Jangan sampai ada penambahan investasi, ada profit bertambah, tapi tidak ada barang dan jasa yang bertambah. Oleh sebab itu, yang paling baik dilakukan, misalkan di pasar keuangan syariah atau pasar uang syariah, sukuknya dicoba atau didorong untuk ke project base. Bagaimana dengan pasar modal? Pasar modal sebaiknya jangan sekedar menambah pemain, pelaku, orang mengatakan investor ya, meskipun saya suka mengatakan Anda harus membedakan antara investor dengan spekulator. Ya, kalau investor itu orang yang masuk ke pasar modal mencari dividen, mencari bagi hasil dari apa yang. Jadi saya beli saham, itu nanti saya dapat keuntungan berupa dividen. Bukan cari saham untuk memang sudah dari awal saya cuma cari apa? Cari spread. Cari selisih harga dari saham saya. Kalau seperti itu nanti Anda terkeliru. Ya, oleh sebab itu saya mengatakan tidak ada masalah pasar sekunder berkembang, tapi ya
yang harus dipastikan juga adalah bukan menambah orang-orang yang bisa berjual beli di pasar sekunder, tapi tambahkan mereka yang bisa melantai di lantai bursa. Perusahaan-perusahaan yang bisa mencari modal di lantai bursa, itu yang harus ditambah, bukan menambah pelaku jual belinya. Ya. Karena memang pasar modal sesungguhnya, sejatinya adalah tempat di mana orang mencari channel untuk dapatkan modal, bukan? Ya, kan bursa saja itu berasal dari kata the bourse. The bourse itu seorang pedagang, saudagar dulu di Prancis yang mempersilahkan rumahnya untuk menjadi tempat pertemuan antara investor dengan pemilik modal. Dan the bourse ini yang kemudian diterjemahkan menjadi bursa. Ya. Nah, artinya kalau kita mau berkaca dengan sejarah, maka kembalikan lagi bursa itu adalah tempat bertemunya antara pemilik modal dengan pedagang atau saudagar atau pengusaha. Jadi kalau mau mengaktifkan dan mendinamiskan pasar di pasar modal, perbanyak juga ya effort kita ya teman-teman ya. Ini sekali lagi perbedaan pendapat di kalangan otoritas itu lumrah karena apa? Pengetahuan itu mematangkan kebijakan-kebijakan yang diambil. Jadi ini proses teman-teman. Jadi jangan lihat perilaku atau proses mensyariahkan muamalah itu pada satu waktu itu sebuah proses final. Dia bukan proses final. Ini terus berlangsung. Kalau mau pakai bahasa-bahasa filosofis ya pahala orang mau mensyariahkan muamalah ini kan juga harusnya diambil oleh setiap generasi. Jangan diborong oleh cuma satu generasi tertentu gitu. Coba bayangin kalau proses mensyariahkan ekonomi ini cuma diborong oleh generasinya Bang Syafi'i dan Adi Warman. Ya saya nggak kebagian. Gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti nggak kebagian. Ini kan dakwah bergenerasi. Dakwah itu proses. Ya, teman-teman di sini kan jadi pejuang ekonomi syariah, bukan penikmat ekonomi syariah. Ya, itu kenapa bagi saya cuma mau mengambil manfaat dari prosesnya, bukan menikmati hasilnya. Ya. Jadi kalaupun susah dalam prosesnya, ya itu yang kita harus lakukan. Gitu ya, teman-teman ya, Rizal ya. Jadi saat ini meskipun ada pertentangan, saya pun juga kalau sudah ada di persidangan gitu ya, di rapat-rapat, secara ilmu saya sampaikan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman saat ini, ya. Tapi kemudian dia berbeda pendapat dengan yang lain, nggak ada masalah. Boleh jadi teman-teman yang lain punya sudut pandang yang berbeda, tapi selama kami yakin bahwa karena kacamata saya makroekonomi ya, saya tidak hanya bersandar pada halal dan haram, ya. Pernah satu kali itu dikritik oleh Said Farouk ya. Dr. Said Farouk dari Bahrain. Dia katakan ketika Anda mengembangkan ekonomi syariah cuma bersandar pada halal dan haram, maka sudut pandang Anda cuma hukum, memastikan saja rukun-rukun terpenuhi, tapi kemudian Anda tidak lagi melihat implementasinya, tidak lagi kemudian melihat implikasinya. Ya, karena misalkan begini, kalau saya melihat jual beli saham cuma dari rukun saja, ada barang harga disepakati, ya, dan kemudian orang yang berjual beli ridho, akil balik, waras, maka sah. Padahal kita belum melihat implikasinya, dan inilah yang kemudian masuk jadi ranah maqasidus syariah, ya, kemanfaatan, kemaslahatan dan kemudaratan dari transaksi tadi. Dan akhirnya kita bisa mengambil, berpikir ulang, oh iya ternyata yang ditransaksikan sebenarnya bukan barang dong. Yang ditransaksikan sebenarnya adalah sahamnya, bukan barangnya. Dan kemudian orang yang berniat berjual beli saham di pasar sekunder ternyata bukan juga memperjualbelikan aset loh. Dia cuma memperjualbelikan barang yang mempresentasikan harga. Jadi kalau harga turun saya beli, harga naik saya langsung cepat-cepat jual karena saya mengharap spread. Kalau sudah seperti itu, ikhwati fillah,
Maka apa bedanya kita dengan transaksi maisir gitu. Banyak orang yang kemudian melakukan itu. Anda bayangkan ya, ketika emiten atau saham yang ada di lantai bursa itu misalkan kapitalisasi atau nilainya 3.000 triliun, berapa uang yang parkir berjaga-jaga untuk mentransaksikan senilai 3.000 triliun itu? Itu bagi kacamata makroekonomi buruk. Produksi barang dan jasa. Dia hanya mengincar spread. Ya. Tapi begitu dia eksekusi antara untung dan buntung. Ya, makanya orang menggunakan istilah main saham. Gitu ya. Afwan ya, ini salah satu sudut pandang saja. Silahkan dicerna dan direnungkan. Saya juga menerima ya terutama dengan rekan-rekan ya, itu kan kawan-kawan juga ya yang ada di DSN bahwa mereka sudah ada fatwanya berjual beli saham, yang penting ada barang gitu ya, harga disepakati. Kalau saya lebih melihat lagi dari kacamata begitu Rizal. Baik Ustaz, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Rizal yang sudah bertanya. Ada satu lagi pertanyaan Pak, nih di kolom chat sudah dari awal bertanya. Jadi Silakan. dari Lombok mungkin ini Pak. Atas nama lalu Ahmad Atam Kuswari. Kebetulan sama nih dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Bagaimana cara membangun pesantren yang mampu mewujudkan dan melaksanakan perkembangan ekonomi syariah di lingkungan pesantren, sehingga pesantren tersebut mampu memiliki dana yang cukup dalam meningkatkan kualitas santrinya dan tidak terlalu bergantung pada para donatur. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih nih. Ini pertanyaan yang sebenarnya harusnya saya ajukan juga sebagai pertanyaan ya, karena saya sedang memulai pondok pesantren juga di Purwakarta. SMA yang berbasis kewirausahaan ya. Anda bisa cek itu di Google itu. Ada IEBS ya, Islamic Entrepreneur Boarding School. Ya. Konsep kami sama begini. Anda bisa lihat apa yang terjadi di Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu sebenarnya punya apa? Gurun. Ya, yang dia punya adalah Ka'bah, tempat datangnya orang. Maka kedatangannya itu kemudian membawa uang. Ya. Jadi dia punya jasa ya, di mana orang bisa menikmati berhaji, pilgrimage gitu ya, untuk datang ke sana. Dan akhirnya uang yang beredar di Mekah dan Madinah pada masa Rasulullah adalah dinar dari Bizantium, kerajaan Bizantium Konstantinopel ya, dari Istanbul, dari Turki yang saat ini kita tahu, atau dirhamnya dari Sasanian, dari kerajaan di Persia. Nah, berkaca dari itu, sebenarnya satu daerah kalau dia mau hidup ekonomi, bukan sekedar dia punya uang atau tidak. Yang penting dia berproduksi, memproduksi sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Maka dalam konteks ini, sesuai dengan pertanyaan tadi, maka berproduksilah. Ya, memberikan manfaat apa yang dibutuhkan oleh orang. Dari sekedar misalkan ya, saya pernah satu kali datang ke satu pesantren yang baru saja dimulai oleh seorang kawan. Apa yang dia lakukan? Dia buka hutan. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia cuma buka ini aja, saung-saung. Dan kemudian dia undang anak-anak anak-anak sekitar masyarakat yang belum mengaji. Kalau mau mengaji silahkan datang gratis. Dan dia terjunkan santri-santrinya dari pondok yang lain. Dia bilang di sini waktu pengabdian, tempat pengabdian buat santrinya yang di pondok lain. Dan kemudian berkembang menjadi pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, majelis taklim. Dan kemudian berkembang menjadi tempat anak-anak remajanya untuk kemudian mengaji lebih setengah waktu. Dan akhirnya ada yang menginap. Begitu seterusnya. Saya berkaca dari begini, rekan-rekan yang mau memulai ya. Jangan selalu memulai dengan rasa khawatir bahwa nanti ini tidak sukses. Kan bukankah kita sudah
jalan kebaikan itu pasti akan Allah permudah, ya. Dan Allah lah yang kemudian menjadi eksekusi dari semua takdir. Jadi percaya saja sama Allah. Ya, percaya saja sama Allah. Jangan pernah khawatir berlebihan dan akhirnya khawatir itu membuat kita tidak melangkah satu langkah. Jangan pernah gelisah sebelum masalah datang. Anda cuma memikirkan masalah yang akan datang pada masa depan. Yang akan datang. Padahal masalahnya belum datang. Tapi itu yang kemudian membuat Anda ragu, kayaknya nggak perlu dilakukan. Lakuin aja. Ya, lakukan apa yang sudah diilhamkan kepada Anda. Gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Alhamdulillah ya. Dan akhirnya ternyata ada saja pintu jalan, dan kami kemarin baru saja membuat asrama dengan nilai sekitar 900 juta. Uang nggak ada sebenarnya, ya, tapi akhirnya selalu saja Allah pertemukan dengan mereka-mereka yang punya punya visi yang sama. Jadi jangan khawatir ya. Berkaca lagi dari kitab yang tadi saya sampaikan, 60 sahabat Rasulullah, Muhammad Khalid. Ada sahabat yang namanya Umair bin Sa'ad. Ketika beliau selesai menjadi gubernur, dia dikasih pesangon sama Umar bin Khattab, dia kembalikan pesangonnya. Dan kemudian dia dengan confident mengatakan, saya punya 1 kantung gandum di rumah untuk makan bersama istri saya hari ini dan esok. Ketika ditanya sama Umar, untuk lusa kamu punya apa? Ya, saya punya tenaga untuk mencari nafkah, dan saya punya Allah yang maha kaya. Nah, saya juga berharap saya punya keyakinan seperti itu, dan saya sangat berharap juga teman-teman punya keyakinan seperti itu, bahwa Allah itu yang jamin kita. Nggak perlu sampai gundah kalau tabungan cuma bisa mencukupi hari ini dan esok. Sahabat itu saja nggak gundah, karena apa? Lusa dia masih punya Allah yang maha kaya. Ya, jadi bismillah ya buat rekan-rekan yang sudah diberikan Allah kesempatan untuk memulai. Ini ya, orang yang berharap dengan orang yang gagal dan letih, itu posisinya sama. Belum dapat apa-apa. Tapi statusnya tentu saja berbeda. Ya. Antara orang yang selalu berharap tapi tidak melakukan apa-apa, dengan orang yang sudah melakukan tapi gagal dan dia letih. 2 orang ini posisinya sama, tidak dapat apa-apa. Tapi tentu saja buat saya jauh berbeda kemuliaannya gitu. Begitu ya. Punten bisa. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi Pak pertanyaannya. Baik, sebentar. Ini dari Imam Suhada, Medan Unisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa saja hambatan yang membuat perkembangan ekonomi Islam sulit berkembang di Indonesia, dan bagaimana keadaan ekonomi Islam di masa pandemi ini, Pak? Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini penting nih. Jawaban singkat saya, kenapa dia terhambat? Karena tidak dipakai. Ya. Karena hukum ekonomi itu mudah, mau hidupkan supply-nya, hidupkan demand-nya. Ya, mau hidupkan demand-nya, pakai gitu. Jadi kalau saat ini ada 143 peserta di sini, berarti harusnya mereka yang sudah pakai misalkan bank syariah, ya berarti ada 143 rekening gitu. Jadi kalau belum sampai 143 ya, itulah cerminan kenapa bank syariah masih belum cukup berkembang, karena nggak dipakai, gitu ya. Jadi mudah, mau hidupkan sektor supply-nya, hidupkan sektor demand-nya. Kalau mau matikan sektor supply-nya, matikan demand-nya. Sesimpel itu. Jadi kalau kita mau kurangi kemaksiatan, ya jangan pakai kemaksiatan, gitu. Itu kenapa kemudian prinsip saya, ya selama saya hidup nggak boleh nama saya tertulis dalam bank konvensional sebagai nasabah atau sebagai apapun gitu. Atas sekedar cuma menjadi cuma pengguna kartu kredit, nggak bisa. Saya keras dengan diri saya. Saya nggak punya kartu kredit, saya nggak pernah pinjam uang di bank, ya.
Kalau pinjam ini ya sama, bank syariah mau bank konvensional juga saya nggak pernah mau pinjam. Gitu. Nah, jadi konteks kita adalah kalau mau menghidupkan, pakai ikhwatifillah sekalian. Ya. Kenapa kita terhambat saat ini? Karena banyak yang belum percaya diri untuk memakai. Ya, belum percaya diri untuk memakai. Selalu saja yang dikedepankan orang lain ketika mau memakai, berapa benefit yang saya dapat. Nggak bisa begitu ketika pilihan yang ada di atas meja itu adalah halal dan haram. Anda nggak bisa kemudian, oh yang halal ternyata benefitnya terlalu sedikit, yang haram benefitnya banyak, terus Anda ambil haram. Buat saya itu lucu ya, lucu. Mempertanyakan benefit dari yang halal itu lucu. Bagi saya antara halal dan haram itu nggak ada pilihan. Anda harus pilih halal aja dulu. Yang haram itu harusnya tidak ada dalam menu makanan kita. Ya, sama juga dalam yang ekonomi syariah ini. Nah, kita sehingga dengan pendapat seperti itu, argumentasi seperti itu, maka memang sampai detik ini yang menjadi tantangan terbesar kita adalah sosialisasi, literasi kepada masyarakat. Bagaimana literasi dan edukasi nanti pada saatnya akan memunculkan keberpihakan, kemudian mendorong untuk militan, ya, loyalitas. Nah, saya berharap teman-teman ketika aktif dalam ekonomi syariah, ya, aktif menjadi anggota FOSE atau menjadi penggeraknya, Anda harusnya sudah ada pada level loyalitas, gitu. Bukan sekedar ada pada level pemakai, tapi juga sudah loyalis, sudah militan, bahkan berani berkorban ketika Anda tidak dapat apa-apa, gitu ya. Atau bahkan beberapa kali harus susah gara-gara pakai yang syariah, gitu ya. Susah seperti apa? Saya sering alami tuh, ya, sering ditolak oleh hotel karena nggak punya kartu kredit, gitu ya. Yang tadi dibacakan pernah ke Dubai, saya di Dubai itu ditolak sama ini sama hotel di Dubai. Padahal diundang sama World Bank sudah atur semuanya, tapi begitu masuk hotel diminta kartu kredit untuk jaminan, gitu ya. Saya bilang saya nggak punya kartu kredit. Ya akhirnya karena di sana nggak bisa negosiasi, ya akhirnya jaminan saya pakai uang cash, ya, uang dolar yang memang jadi uang saku saya diberikan oleh Bank Indonesia, gitu. Dan akhirnya 3 malam saya nggak makan malam, gitu. Ya, karena nggak punya uang. Makannya cuma makan siang yang disediakan oleh panitia conference. Tapi apa kemudian kita mengatakan bahwa ekonomi syariah bikin susah? Enggak. Ya, ini dakwah, ini perjuangan, dan perjuangan tentu saja bahasanya adalah pengorbanan. Nah, apa kemudian saya di forum-forum mengungkapkan ketidaknyamanan saya pakai syariah? Ya enggak. Ya, karena pejuang tentu saja kalau ditanya bagaimana susahnya pasti akan 1001 macam susah yang dia bisa ceritakan, gitu. Tapi bukan itu intinya, gitu. Ya, bukan itu intinya. Susah dalam memperjuangkan ekonomi syariah, ya itu satu paket dalam perjuangan, ya teman-teman. Ya. Sama paket sukses Anda pada masa depan, itu paketnya ada kegagalan pada masa saat ini. Ya. Jadi saya agak berbeda nih. Gagal itu bukan sukses yang tertunda, bukan. Gagal itu paket dari satu kesuksesan yang Anda harus alami. Supaya ketika merasakan sukses, betul-betul bisa merasakan sukses karena sudah pernah gagal. Ya, kalau belum pernah gagal, masa Anda ngaku-ngaku sukses? Enggak. Begitu rekan-rekan ya. Jadi bismillah. Ya, bismillah. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Luar biasa sekali acara diskusi kita pada hari ini, tapi sangat disayangkan karena kendala waktu, jadi mengharuskan kita untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi ya mau dibilang apa, semoga ke depannya kita masih bisa bertemu kembali, berdiskusi kembali terkait ekonomi syariah ini. Nah, mungkin dari Bapak ada closing statement sebelum diakhiri. Terima kasih. Lalu ya, ikhwatifillah sekalian, kadang orang merasa kebetulan untuk bisa terlibat dalam satu hal.
Sama seperti saat ini, antum mungkin juga merasa kebetulan ada di barisan ekonomi syariah, KC seperti ini. Tapi buat saya nggak ada yang kebetulan. Itu semua sudah terskenario oleh Allah. Suka tidak suka, Tuhan sudah arahkan gitu ya. Satu waktu kita diberi kegagalan, padahal kegagalan itu cuma clue, petunjuk dari Allah. Antum nggak boleh lewat jalan itu karena jalan yang kebaikannya ada di tempat lain. Tapi kita sudah merasa susah karena sudah digagalkan. Sementara jalan yang dibuka, kita merasa bahwa itu bukan anugerah. Percayalah, nanti waktu yang akan menjawab bahwa kegagalan itu akan ada masanya untuk disyukuri. Ya, akan ada masanya disyukuri. Baik karir, ya, pekerjaan, sekolah, menikah, apapun. Jadi satu pesan tunggal dalam berekonomi syariah ini adalah, teman-teman, tambahlah keyakinan kita pada Allah bahwa Allah yang nanti akan memberikan semuanya. Ya, kalau Allah sudah berjanji, nggak ada yang lebih menepati janji kecuali Allah. Jadi terus ini berhusnuzon dengan Allah dan sering-seringlah terus bersama dengan orang-orang soleh, atau setidaknya orang-orang yang selalu berusaha keras untuk menjadi soleh. Nah, mungkin inilah keluarga kita ya, bersama-sama dalam menegakkan ekonomi syariah sampai nanti Allah izinkan selesai. Itu ikhwatifillah, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Adi Sakti MSI yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya, jadi sebagai seorang ekonom Rabbani, mari kita sama-sama perdalam pengetahuan kita tentang ekonomi Islam, bukan hanya kulitnya saja, tetapi dalamnya juga, bukan hanya lahirnya saja, tapi batinnya juga. Dan setelah itu mari kita bumikan ajaran ekonomi Islam, karena ini merupakan ajaran langit. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama diskusi. Selanjutnya acara kami kembalikan ke MC. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abangda Lalu Masyad dan pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Ali Sakti MIC. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat menambah ilmu dan pengalaman, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat oleh operator. Jazakallah khair. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktu dan ilmunya. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui. Sampailah kita ke penghujung acara, yaitu doa, yang akan dipimpin oleh Abangda Ahmad Siddiq Rahmatullah. Kepada Abangda saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna wal muslimin minasy syaqawah ila sa'adah wa minan nari ilal jannah minal 'adzabi ila rahmah wa minadz dzunubi ilal maghfirah wa minal isa'ati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal dhulli ilal 'azzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal dhiqi ilal sa'ah wa minasy syarri ilal khair ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن الشح إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الإجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة
اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسؤول ذلك بالنار إلى وجه الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن الرحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حتى حق مقدار العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari doa bersama ini dapat mempermudah dalam pemahaman kita dalam mengamalkan ilmu dan pengalaman yang kita dapat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir adalah sesi foto bersama yang dipimpin oleh operator. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar dan seluruh penyelenggara pada hari ini. Saya Ayu Permatasari selaku MC pamit undur diri. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati seluruh para peserta webinar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Izin Ustadz Ali Sakti untuk saya ambil alih untuk perfotoan. Silakan teman-teman semua yang hadir di sini bisa on cam. Ya, kita sebentar aja, kira-kira sekitar 1 menit aja untuk perfotoan. Ya, kita tunggu ya semuanya on cam dulu sebentar. Ya, oke. Yang mau on cam silakan on cam. Ya, baik. Oke, kalau gitu saya foto ya, Ustadz ya. Izin foto, Ustadz, bentar ya. Oke, tahan semuanya. Kalau saya tahan sampai saya bilang 3, tahan dulu ya. Karena ini ada 6 slide, jadi saya harus foto semuanya satu persatu. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Tahan. Oke, udah semuanya. Terima kasih. Di foto atau di screenshot, Bang? Cepat kali. Di screenshot. Jazakallah khair semuanya ya. Saya pamit. Afwan ini. Minta maaf kalau ada hal yang kurang nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga. Diharapkan kepada seluruh tamu undangan yang berhadir hari ini dan para peserta webinar bisa meninggalkan dan jangan meninggalkan link Zoom, tetapi jangan lupa untuk diisi link absen karena di situ udah sekalian untuk link sertifikat kita ya teman-teman. Untuk para panitia atau pengurus dari KCYI dan KCI Progress bisa bertinggal di link kita ini.